tes CPNS aku 2 tahun yang lalu dan sharing perjalanan diet aku. Pernah belajar di APKI buat ngambil sertifikat nutrisi aku, cerita tes aku yang terakhir ini kenapa aku bisa lulus. Assalamualaikum, welcome to Yeni Frindi channel. Oke, sesuai dengan janji aku di teman-teman Instagram, lalu di WhatsApp dan Facebook, banyak banget yang pengen aku bikin video tentang tes CPNS aku 2 tahun yang lalu. Kalian tonton video aku sampai habis, check it out. Oke, kalau mau dibilang masalah tes CPNS aku 2 tahun yang lalu, lumayan banyak pengalamannya. Buat teman-teman aku di Instagram itu udah tahu banget perjalanannya seperti apa. Oke, aku akan cerita sedikit kayak storytelling tentang bagaimana karir aku bisa sampai di titik ini. Oke, kalau masalah di dunia pekerjaan, sebenarnya aku udah mulai bekerja pada saat setelah aku lulus SMA. Jadi pada saat itu tahun 2007 aku mulai bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau. Aku bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuk Linggau itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Jadi dari tahun 2007 sampai 2012 aku bekerja di dinas tersebut. Dan pada akhirnya tahun 2012 aku memutuskan untuk menikah dengan suami aku. Jadi pekerjaan aku setelah itu aku hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Seperjalanan aku menjadi ibu rumah tangga itu aku juga sempat lah ya kayak nyari kerjaan apa ya yang bisa aku kerjain di rumah tetapi anak aku tetap aku bisa handle. Jadi aku tetap jadi kayak berjualan skincare pada saat itu, dan juga aku sempat berjualan kayak jual bag, kayak bag school buat anak-anak sekolah SD. Nah, pada tahun 2014 aku mulai terjun lagi ke dunia pekerjaan. Saat itu aku bekerja di salah satu bank swasta di Kota Lubuk Linggau. Jadi saat itu aku bekerja di Bank Sinarmas sebagai FSO. Nah, aku bekerja di situ nggak lama ya, karena sekitar 1 tahun lebih ya, 2 tahun. Jadi di situ aku bekerja sebagai FSO. Lalu pada tahun 2015 perjalanan aku bekerja di sana, aku mengikuti tes CPNS aku yang pertama. Pada saat tahun 2015 itu tes CPNS aku yang pertama, aku mulai belajar. Jadi prepare aku di tahun 2015 itu luar biasa ya. Jadi aku beli modulnya, lalu aku beli kayak aplikasi buat latihan CAT di laptop buat tahu manajemen waktu biar nggak keteteran pada saat tes CAT-nya. Nah, tetapi pada saat tahun itu passing grade-nya alhamdulillah aku masuk, nilai aku lumayan lah ya. Tetapi pada saat menuju ke tes yang berikutnya aku gagal di rankingan. Nah, seperjalanan itu tadi aku nggak lulus ya kan. Udah itu di tahun 2017 aku mulai perjalanan diet aku dan aku share di Instagram aku. Alhamdulillah dari sana aku mulai banyak followers, aku mulai banyak teman-teman yang dari luar kota itu buat konsultasi masalah diet, dan sharing perjalanan diet aku di Instagram itu banyak diikuti oleh teman-teman yang dari luar kota. Di tahun 2015 aku mengikuti kayak ngambil sertifikat nutrisi. Kalau teman-teman Instagram lihat ya kan, aku pernah ambil, pernah belajar di APKI buat ngambil sertifikat nutrisi aku, dan pada saat itu berbarengan dengan tes CPNS aku yang saat ini. Nah, by the way, balik lagi ke cerita tes aku yang terakhir ini kenapa aku bisa lulus. Kalau mau dibilang masalah persiapannya, luar biasanya itu lebih ke persiapan aku di tahun 2015. Karena di 2018 ini aku gimana ya, maksudnya nggak terlalu udah pasrah aja gitu loh. Yang mendaftarkan, yang ngurusin dokumen-dokumen semuanya itu adalah suami aku. Jadi intinya support suami aku itu yang nomor 1 lah. Kenapa? Kalau mau ditanya aku sendiri, aku udah nggak mau lagi kayak ada trauma gitu. Nah, pada saat itu, pada tahun angkatan aku itu memang passing grade-nya cukup besar. Nah, nilai aku itu memang lumayan ya, 349, tetapi aku kurang di poin kepribadian itu 3 poin.
Yang passing grade-nya 143, aku cuma ada poin 140. Jadi kalau mau sesuai dengan passing grade sebenarnya aku nggak lulus gitu loh. Tetapi pada tahun angkatan aku itu di ranking, ya tetap di ranking, walaupun aku passing grade aku tidak memenuhi, aku tetap di ranking dan aku berada di posisi nomor 1 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musirawas Utara saat itu. Nah pada saat itu kalau teman-teman mengikuti Instagram aku mau tes SKB itu setelah aku ikut sport nutrition di APKI. Jadi aku pokoknya jedanya itu nggak nyampe 1 minggu aku udah tes SKB lagi. Alhamdulillah aku pada tes SKB, alhamdulillah aku lulus dan aku bisa diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Musirawas Utara. Oke, di sini aku mau kasih tips ke kalian, nggak banyak sih ya. Tipsnya itu poin yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri kita untuk belajar. Belajar itu ya banyak latihan soal seperti itu. Nanti aku akan bagiin ya modul-modul aku sama aplikasinya nanti di deskripsi box aku. Yang kedua adalah doa yang tentu. Yang pertama karena aku sudah bersuami, yang pasti ridho suami itu duluan sekali. Jadi alhamdulillah suami aku ridho, tapi buat teman-teman yang masih ada orang tua terutama ibu, doa orang tua itu nomor 1. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta doa. Aku pun seperti itu. Kalau teman-teman ikutin Instagram aku, itu udah jelas banget gitu loh. Aku sampai cerita, aku sampai gila minta doa sama abang Grab, sama mbak-mbak yang jual minuman, aku selalu minta doa. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus siap lahir batin. Siap lahir batin di sini kita harus siap mental. Maksudnya siap mental seperti apa? Jangan kayak pengalaman aku yang lalu. Jadi kalau bisa kita gagal sekali, berikutnya kita ikut lagi sampai titik-titik kemampuan kita sampai maksimal gitu loh. Jadi kalau saran aku, kalau kita udah ikut tes CPNS itu kita harus siap kalah, dalam arti kata kalaupun nggak lulus kita akan coba lagi dan lebih memaksimalkan lagi. Oke, sekian dulu video aku tentang perjalanan tips CPNS aku, tentang perjalanan karir aku selama ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, supportnya selama ini buat aku dan channel YouTube aku. Nah, nanti di deskripsi box aku udah bagiin modul belajar yang aku pakai, ya kalian bisa download di situ, sama aplikasi yang bisa kalian taruh di laptop kalian untuk belajar CAT-nya, biar manajemen waktu kalian bisa menyelesaikan soal sesuai dengan waktu yang BKN tentukan. Oke, semangat terus yang pejuang ASN, jangan lupa doa dan jangan pantang menyerah. Semoga Allah mudahkan semua perjalanan kalian tahun ini. Aku hanya bisa berdoa dan mendoakan yang terbaik ya. Sekian dulu video aku sehari ini. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.